Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Al-Ustaz Septian, Bapak Ketua Masjid Miftahul Jannah, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani maupun sehat rohani. Sehingga pada Sabtu pagi ini kita semua masih dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan rangkaian peribadatan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin di setiap Sabtu pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini pengajian kita akan diisi kembali oleh Al-Ustaz Septian. Insyaallah nanti akan menyampaikan beberapa materi yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu mari kita simak materi pengajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ahmadullah hamda khadi'in di jalalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkur wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'wata ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabih. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu bab baru yang ada di dalam kitab Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya kutip satu bab dari karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, karya monumental, judulnya Kitab Hikam. Dan di hikmah-hikmah yang di bab kedua ini adalah penjelasan tentang adabul arif, adab-adab orang yang dia ingin mengenal Allah, ingin berjalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari qala fi kitabihi
wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid darain. Beliau rahimahullah berkata di dalam kitab beliau yang semoga Allah berikan manfaat kepada kita dari ilmu-ilmu asrar daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau katakan, ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuhditha fil waqti ghaira ma azharahu Allahu fi. Kata beliau, ma tidaklah taraka meninggalkan minal jahli daripada kebodohan syai'an sedikit pun man orang aroda yang menginginkan ayyuhditha dalam matan yang lain ayyuzhira untuk menjadikan, untuk menzahirkan fil wakti di dalam satu waktu itu ghaira ma azharahu Allahu fihi, sesuatu yang tidak Allah zahirkan pada waktu tersebut. Saya ulangi, Imam Ibnu Athaillah itu pengen katakan ma taraka minal jahli syai'an, tidak meninggalkan sebarang kebodohan. Artinya apa? Diborong semua kebodohan. Jadi orang yang paling bodoh. Siapa orang yang paling bodoh ini? Kata Imam Ibnu Athaillah, man orang aroda yang mau, yang ingin untuk melakukan sesuatu, tetapi sesuatunya tadi khilaf, berbeda dengan apa yang Allah wujudkan. Gampangnya apa? Kok ada orang pengen menyelisihi ketetapannya Allah? Kok ada orang pengen melakukan apa yang tidak Allah tetapkan? Pengen menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Diborong semua kebodohan sama dia. Kalau kita membahas bodoh, jahil, al-jahlu, bodoh itu ya lawan daripada diddul ilmi, lawan daripada ilmu. Atau bisa kita katakan bodoh itu adalah adamul ilmi bil maksud. Dia tidak mengetahui sesuatu. Ada sesuatu hal yang dia tidak ketahui, itu artinya bodoh. Tetapi sebenarnya bodoh itu terbagi menjadi dua bagian. Ada nanti namanya jahil basit. Jahil basit ini apa? Ada ma'rifati syai', dia nggak tahu sesuatu itu kosong, nggak tahu memang. Nggak tahu apa yang ada di atas langit, nggak tahu apa yang ada di bawah bumi, nggak tahu kandungan daripada sesuatu. Ini jenis bodoh yang pertama, dia nggak tahu. Dan kadang ya terpuji. Jahil basit ini jahil paling ringan, dan kadang dia ini terpuji. Daripada dia sok tahu. Nah, daripada sok tahu kan lebih baik dia katakan saya tidak tahu. Jujur lah. Apalagi ketika dia ditanya bagaimana zat Allah, nah dia katakan saya tidak tahu. Kalau tentang zat Allah ya tidak ada yang tahu lagi. Bagaimana Allah itu besar sebesar apa, enggak tahu saya. Nah, itu terpuji seperti itu, jahil seperti itu terpuji. Dan ini jahil yang paling rendah levelnya, enggak parah.
Level yang kedua ini yang parah, namanya jahil murakkab. Jahilnya kuadrat. Apa jahil murakkab ini? Kok dia ini tidak tahu kalau dia nggak tahu. Jahil murakkab itu apa? Ayyajhala jahla. Dia jahil kalau dia jahil. Ada orang itu ternyata apa yang dia ketahui itu bertentangan dengan realita. Agak repot orang kayak gini. Kalau yang jahil yang pertama dikasih tahu ngangguk-ngangguk, dia terima. Tapi kadang orang yang jahil murakkab dikasih tahu dia salah, tunggu dulu. Siap debat. Mana kayak gitu? Enggak lah, kayak gini. Padahal dia salah. Ini level jahil yang kedua, murakkab, double jahilnya. Karena apa? Karena apa yang dia bayangkan itu ternyata bertentangan dengan realita. Tetapi di sini ada akbahul jahli, ada jahil yang paling buruk lagi daripada dua level jahil yang barusan kita sebutkan, yaitu al-jahlu billah. Orang ini tidak kenal dengan Allah. Wa inkaruhu ba'da talabi ma'rifatihi, dan ingkar. Sebelumnya dia pengen tahu siapa Allah, tapi kemudian dijelaskan dia ingkar. Dia tidak mau beriman. Nah, ini jahil paling buruk. Jahil paling buruk ini tidak kenal dengan Allah dan ingkar. Maka di sini kita harus paham bahwasanya min adabil arifil hakiki, daripada adab seseorang yang dia itu pengen menuju Allah Subhanahu wa taala, pengen kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, pengen dekat, pengen mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ayyukirral asya fi mahalliha. Kita itu harus bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tidak bisa seperti ini ya zalim. Kalau tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya itu zalim. Sama, kok kita itu ingin melakukan sesuatu yang itu bertentangan dengan kehendaknya Allah. Lah inilah juga yang dimaksud dengan kejahilan dan seburuk-buruknya kejahilan. Karena sebenarnya dari hikmah yang ini Imam Ibnu Athaillah ingin sampaikan kepada kita, kalau kita mau dekat dengan Allah, kalau kita mau berjalan menuju jalannya Allah, maka adab yang pertama yang perlu kita jaga adalah ridho dengan segala ketetapan Allah. Ini adabnya yang pertama. Ini maksud daripada hikmah Imam Ibnu Athaillah tadi. Ridho. Karena tidak mungkin kita itu bisa melakukan sesuatu di luar dari apa yang Allah tetapkan. Apa yang telah Allah zahirkan, apa yang telah Allah jadikan itu tidak ada kita itu bisa menggantinya, mengubahnya. Tidak bisa.
Maka caranya apa? Ridho. Kita terima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna rabbaka fa'alun lima yurid." Sesungguhnya Tuhanmu itu maha melakukan segala sesuatu apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah itu berkehendak sesuai dengan Allah itu melakukan sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka ma fa'aluh." Kalau Tuhanmu menginginkan, niscaya mereka itu tidak akan melakukannya. Nggak akan, kalau Allah mau itu tidak ada orang yang kufur, tidak ada orang yang ingkar, nggak akan ada yang ingkar dan kufur. Nggak ada orang yang jahat, nggak akan ada orang yang jahat. Tapi mafhum mukhalafahnya, mafhumnya adalah kenapa ada orang kafir? Kenapa kok ada orang memaksiati Allah? Karena itu juga adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang lain Allah katakan, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an." Kalau Tuhanmu menghendaki, maka seluruh penduduk yang ada di bumi ini semuanya akan beriman. Tetapi realitanya kita dapati, kok ada yang kufur sama Allah, berarti ini juga adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah katakan kepada Nabi Muhammad, "Afa anta tuqwihun nas hatta yakunu mu'minin." Muhammad, apakah kamu akan memaksa manusia sampai mereka semua jadi orang yang beriman? Ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan ketetapan Allah itu tidak bisa diganggu-gugat. Ketika Allah sudah tetapkan misalnya Abu Jahal sebagai penghuni neraka, Allah sudah tetapkan Abu Lahab sebagai penghuni neraka, ya itulah dia, itulah mereka. Allah sudah tetapkan bahwasanya Nabi Muhammad yang mendapatkan risalah, ya itulah seperti itulah. Udah tetapkan kita menikah sama fulanah, ya itulah ketetapan Allah. Dan perlu kita pahami, kita itu sama sekali tidak bisa menginterupsi ketetapan Allah. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi, Allah yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti sama'i wal yattakhidh rabban siwaya." Barang siapa kau dia ini tidak ridha dengan ketetapanku dan dia tidak mau bersabar dengan ujianku, maka udah keluar aja daripada naungan langitku. Udah, mana cari tempat sendiri. Wal yattakhidh rabban siwaya, dan cari Tuhan yang lain. Ini bukan diperintah kita di challenge, habis itu kita cari beneran, ya nggak akan ketemu. Oh, Allah suruh saya cari tempat lain selain di sini, nggak ketemu. Dimanapun tempat, semuanya adalah milik Allah. Lahu ma fis samawati wal ardh. Milik Allah lah semua apa yang ada di langit, semua yang ada di bumi, bahkan langit dan buminya juga adalah milik Allah. Khalqan wa mulkan. Allah yang menciptakan dan semuanya milik
milik Allah, tunduk di bawah ketetapan Allah. Terus kalau Allah suruh nyari, ini mah bukan artinya perintah beneran suruh nyari. Mikir, maksudnya nggak ada tempat selain daripada semuanya adalah tempat Allah. Nggak ada Tuhan yang bisa memberikan manfaat mudarat hanya selain daripada Allah, hanya Allah. Mikir tadi, jangan kayak anak yang goblok, bapaknya lagi ngamuk diusir, udah pergi kamu dari rumah, pergi beneran. Kan goblok anak ini. Maksudnya itu diancam pergi itu ya jangan pergi, udah nurut aja pergi beneran. Emang bener-bener anak kayak gitu itu. Maka tapi yang terjadi realitanya apa? Kadang kita itu tidak bisa menerima apa yang Allah tetapkan. Kadang kita itu belum bisa berdamai dengan takdir Allah. Ya mau gimana pun juga nggak akan bisa kok Pak. Kalau itu udah ketetapan Allah ya itulah memang. Mau ngapain kita? Mau gimana pun kita ya nggak bisa. Maka adab yang pertama, kalau kita mau bisa dekat dengan Allah, kita harus berdamai, kita harus taslim, kita harus ridho dengan ketetapan Allah. Ridho. Diuji dengan musibah, ridho, hadapi. Kadang kita itu malah makin menghabiskan energi kita marah-marah. Nggak selesai lah dengan marah-marah. Nangis-nangis, teriak-teriak, ngadu sana sini, ya nggak selesai. Kalau diuji dengan musibah, hadapi dengan sabar. Hadapi dengan mengharapkan ridhonya Allah. Kalau dia udah dalam keadaan seperti ini, ya istri dia tadi si Markona ya udah terima. Nggak usah lagi berandai-andai dapat Siti. Kata dia, kok sama Markona bukan sama si Siti. Udah terima lah. Dan memang penyakit manusia itu apa? Tadi kadang dia itu melihat sesuatu itu indah dari penampilannya aja, dari luar aja. Wih, kayaknya hidup orang ini enak. Kayaknya istrinya orang ini bagus nih. Istri sendiri mah nggak dilihat. Oke, pertama itu ridho, Pak. Adab pertama itu kita ridho dengan ketetapannya Allah. Nih, kalau kita mau dekat sama Allah. Kalau kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah, udah. Yakinlah kita itu yang tidak bisa ngapa-ngapain kok. Ketetapan Allah itu mutlak kok. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki ya terjadi pasti. Tapi kalau itu bukan kehendak Allah, ya nggak mau gimana juga nggak akan terjadi. Mau kita usahakan seperti apapun, nggak akan terjadi. Ini adab pertama. Kok kita itu pengen dekat sama Allah, ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah ridho. Oke. Kita bahas singkat-singkat aja, kita masuk ke hikmah yang kedua.
Maka di hikmah yang kedua Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari katakan, ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi min ru'unatin nufusi. Ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi, ada yang mengatakan min ru'unatin nufusi, beda naskah. Maka apa yang beliau katakan di sini, ihalatukal a'mal, kita itu menunda-nunda, atau kita katakan saya akan melakukan amalan ini, saya baru akan melakukan amal soleh ala wujudil faraghi, ketika saya udah lapang. Kamu menunda amal soleh, perbuatan-perbuatan baik tadi dengan syarat ketika ada sudahlah lapang, ketika wujudnya adanya kelapangan. Ini tidak lain dan tidak bukan, kata beliau, min ru'unatin nafs, ini juga bentuk kebodohan seseorang. Dikasih tahu lagi nih, yang bodoh itu apa? Yang bodoh itu tadi, kita itu nunda-nunda amal soleh. Nanti kita diingetin sama orang, Pak, ayo beramal soleh, ayo kita datang sholat berjamaah ke masjid. Nanti saya masih sibuk ini, belum pensiun. Ya. Nanti kalau udah pensiun, insya Allah saya ke masjid. Atau tadi, Pak, ini ada proyek akhirat, kita mau bangun masjid, kita mau bangun madrasah. Nanti ini saya lagi buat bisnis. Kalau bisnis saya berhasil nih ya, saya janji nih, saksiin nih, 10%-nya buat tadi jalan-jalan kebaikan. Oh, ini miliaran ini, keuntungannya miliaran ini. Nanti saya janji. Nah, ini seperti ini tanda orang yang bodoh. Tadi emang tahu kalau nanti itu dia masih sempat ke masjid pas pensiun. Tahu-tahu pensiun, lagi pensiun stroke dan gak bisa lagi ke masjid. Emang tahu dia itu udah bakal terus lapang. Kehidupan kita ini kan berganti-ganti keadaannya. Kalaupun kita merasa sibuk ya untuk agama itu, ya kita harus cari waktunya, harus cari kapan lapangnya. Harus melapangkan, bukan cari kapan lapangnya, melapangkannya. Jangan baru tunggu lapang. Tapi tadi satu penyakit kita itu apa? Taswif, suka menunda-nunda. Suka menunda-nunda ini penyakit kita. Nantilah. Kalau ada besok, ngapain harus hari ini? Itu penyakit kita itu. Kalau ada besok, ngapain hari ini? Kacau ini. Taswif dari kata saufa. Nantilah. Nah, orang yang seperti ini tadi tanda akalnya itu tidak sempurna. Dia tidak mau mengambil kesempatan untuk beramal soleh.
Dia itu sok yakin umurnya panjang, sok yakin dia itu bakal sehat selamanya. Sosokan aja, CGS gitu. Maka Nabi SAW itu pernah bersabda, ala wa inna min alamatil akli at-tajafi an daril gurur wal inabata ila daril khulud wal tazawwuda li suknal kubur wat ta'ahhuba li yaumin nusyur. Ketahuilah, sesungguhnya daripada tanda akal itu sempurna, itu seseorang itu menjauhi kampung yang menipu dunia. Tapi kita tuh makin tenggelam terus, lanjut kita itu. Kita uber terus, kita kejar terus. Dan tanda selanjutnya adalah dia itu kembali ke daril khulud, ke kampung yang kekal. Mindset dia udah berubah akhirat. Gimana akhirat saya, yang mana itu tempat tinggal selama-lamanya. Udah dunia udah cukup lah. Sudah bisa makan, sudah menjalankan kewajiban sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, bisa menafkahi mereka, udah cukup lah. Sekarang pikirkan tentang apa? Darul khulud, kampung yang kita akan ke sana dan hidup kekal di sana. Udah ada belum bekalnya? Udah dipersiapkan belum bekalnya? Sehingga apa? Wa tazawwud li suknal kubur, dia juga udah persiapkan nanti bagaimana kehidupan dia ketika dia mati di kubur itu. Nanti ada malaikat mungkar, ada malaikat nakir. Udah siap belum jawab pertanyaan mereka? Maka itu ta'ahub liyaumin nusyur, dia berbekal untuk nanti mempersiapkan diri dia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan seluruh manusia dari yang awal sampai yang akhir. Kemudian dia siapkan bekal dia. Nanti ada mizan, akan ditimbang amal dia persiapkan semuanya. Ini orang yang akalnya sempurna. Sehingga di hadis yang lain Nabi juga pernah bersabda, al-qayyisu, orang yang cerdas itu, mandana nafsahu, orang yang senantiasa mengintrospeksi, bermuhasabah terhadap diri dia tahan nafsu dia, dan wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah matinya dia nanti. Itu orang yang cerdas, orang yang tepat skala prioritasnya. Wal ajizu, tetapi orang yang bodoh, kata Nabi, siapa? Man atsbaha nafsahu hawaha, orang yang senantiasa memperturutkan. Yo, kamu maunya apa? Turutin. Maunya sama dia, turutin. Maunya melakukan ini, turutin semuanya. Tapi tadi enak benar, wa tamanna 'ala Allah, terus berharap sama Allah. Mudahnya hura-hura. Habis itu berharap dia masuk surga. Enak, surga siapa yang mau dia masukin? Pas muda udah semuanya dilakukan. Ngarep tuanya sehat, habis itu mati masuk surga. Enak bener orang ini. Suka-suka banget orang ini. Maunya dia aja. Nah, ini orang yang bodoh. Orang yang bodoh yang seperti ini. Dan tadi sebenarnya juga Nabi udah kasih tahu, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu. As-sihhatu wal faragh.
waktu lapang dan juga sehat. Tadi kita kira kita tuh bakal lapang terus, enggak. Tahu-tahu makin lama makin sibuk kita itu. Kita kira tuh kita bakal sehat terus sehingga nantilah. Nanti malah sakit kita itu. Banyak orang tertipu, terjebak. Tadi ditunda-tunda amalannya, ditunda-tunda amal soleh dia karena dia yakin dengan waktu lapang dan yakin dengan kesehatan. Tadi dia nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi besok, bagaimana besoknya dia. Maka dikatakan wa fi suhuf Ibrahim alaihi salam, ada di dalam suhufnya Nabi Ibrahim, wa alal akili ma lam yakun maghluban ala aklihi antakuna lahu sa'atun. Ini orang yang berakal, selagi mana akalnya ini benar, akalnya ini tidak salah, maka apa sepatutnya kehidupan dia ini dia bagi-bagi, ada porsinya masing-masing. Maka ada daripada waktu dia yang dia pakai saat yunaji fihi rabbah, waktu yang dia pakai untuk munajat kepada Tuhannya, doa. Sehari itu tidak pernah berdoa sama sekali. Ya Allah. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Dan yang kedua, sepatutnya dalam waktu dia, dalam sehari itu apa? Ada waktu yang dia pakai untuk dia bermuhasabah, untuk dia mengintrospeksi diri dia. Ini tidak pernah. Jadi kita tuh ngerasanya bagus terus. Ngerasanya tuh gak pernah melakukan kesalahan. Ngerasanya itu udah paling benar sendiri. Kenapa? Gak pernah muhasabah, gak pernah introspeksi diri. Wasa'atun yatafakkaru fiha fi sunnillahi azza wa jalla. Dan ada juga di dalam 24 jam dia itu apa? Satu waktu untuk dia tafakkur, lihat kehebatan Allah, bagaimana indahnya takdir Allah, bagaimana Allah berikan rezeki kepada kita, ciptaan-ciptaan Allah, aturan-aturan Allah, ini semuanya apa? Kalau kita berpikir tentang ini, pasti kita akan kenal dengan Allah. Siapa yang menjadikan segala sesuatu ini dan semuanya tadi punya hikmah, dan semuanya tadi diciptakan dengan indah, kita bakal kenal dengan Allah. Dan yang terakhir, sa'atun yahlu fiha bihajatihi minal mat'ami wal mashrab. Dan satu waktu yang dia pakai untuk memenuhi kebutuhan dia, kebutuhan keluarga dia, makan dia, minum dia. Ya tadi 4 ini idealnya itu waktu kita tuh kita bagi jadi 4 ini. Ya enggak bukan artinya dibagi 6 jam doa, repot juga 6 jam doa. 6 jam tafakur mah tidur, enggak gitu. Tapi maksudnya ada waktu-waktu seperti ini. Ya doa belum bisa lama-lama, ya 5 menit. Adukan segala kelemahan kita, sandarkan semuanya kepada Allah. Muhasabahlah diri kita, 24 jam ini apa yang udah kita lakukan? Ada enggak dari perkataan kita, perbuatan kita yang menyakiti orang lain? Gimana amal kita, udah ikhlas belum kita beramal kepada Allah? Apa jangan-jangan kita ini beramal di riya, masih mengharapkan dilihat orang lain, masih menginginkan tujuan-tujuan lain daripada amal soleh kita? Kita introspeksi diri kita. Dan yang kemudian kita pakai untuk tafakur. Karena apa? Karena tujuan kita diciptakan itu apa? Illa liya'budun. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, liya'rifun, supaya kita bisa kenal dengan Allah.
supaya kita kenal dengan Allah. Maka pakai seperti itu waktu kita. Dan tadi memang hidup di dunia butuh kebutuhan, pemenuhan kebutuhan. Walaupun hakikatnya semua datang daripada Allah, tapi tadi kita jalankan sunatullahnya, ya kerja, ya berusaha, ya itu juga adalah bagian daripada ibadah. Ini hikmah yang kedua dari bab yang kedua. Satu lagi hikmahnya, pendek aja. Yang ketiga, Imam Ibnu Athaillah katakan, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'manaka min ghairi ikhrajin. La tatlub, jangan kamu minta minhu daripada Allah, ayyukhrijaka, untuk Allah mengeluarkan kamu min halatin, dari satu keadaan, liyasta'milaka, supaya Allah bisa menggunakan kamu fima siwaha, pada keadaan yang lain. Falau aradaka, kalau Allah maunya kamu, lasta'malaka, pasti Allah akan gunakan kamu min ghairi ikhrajin, tanpa Allah perlu mengeluarkan kamu dari keadaan kamu sebelumnya. Ini kaitannya dengan tadi hikmah yang pertama tadi apa? Kita ridho dengan ketetapan Allah. Tapi tadi penyakitnya manusia itu apa? Manusia itu suka melihat tadi samal khair, di sana lebih baik. Lagi kuliah kita udah ngambil satu jurusan, misalnya jurusan pendidikan, ngelihat kedokteran, kayaknya kedokteran ini bagus ini. Pindah. Udah masuk jurusan kedokteran, ternyata kedokteran itu susah. Mendingan jurusan bisnis aja ini. Pindah lagi. Wes kuliah nggak selesai ujungnya. Asik nyobain semuanya satu-satu tapi nggak ada yang selesai. Sama, kemudian masuk dunia kerja, kayaknya di perusahaan ini enak. Masuklah sini, jadi pegawai baru. Ada nggak enak sedikit, gas pindahlah, bodo amat lah, cari lagi tempat lain. Jadi pegawai baru lagi. Ada masalah dikit, pindah lagi, jadi lompat-lompat. Nah ini orang ini bahaya, orang kayak gini nih. Ngelihat udah dapat istri, ngeliat istri orang. Nah, wih kayaknya istri orang ini masya Allah soleh, ini ngebantu suaminya, taat banget istri orang ini nih. Wih istri saya itu baik. Nah, jadi tadi kita itu apa ya? Sawang sinawang. Kalau melihat sana itu kelihatannya lagi bagus. Padahal mas sama aja, pasti itu ada plus minusnya lah Pak. Kita ngelihat aja keluarga orang karena dia tuh pinter, nggak diceritakan semua aibnya di depan publik, ya ada juga masalahnya. Di depan orang aja istrinya kalem, di belakang mau diamukin juga suaminya. Jadi tadi kita itu sukanya sawang sinawang, melihat yang lain itu baik, lebih baik dari kita, sampai kadang apa? Kita itu minta ke Allah, ya Allah, saya pengen pindah. Ngelihat, ya mungkin ada jadi jenengan tuh ngeliat jadi ustadz itu enak, misalnya kan ada yang kayak gitu. Ya ustadznya juga ngelihat, kayaknya jadi PNS itu enak, jadi bisnismen itu enak, jadi kontraktor itu enak. Nah tadi repot kayak gini. Padahal hikmah kenapa tadi ini kebaikan itu ada banyak jalannya. Dan Allah ajarkan berbagai jenis keterampilan.
berbagai jenis profesi itu ada hikmahnya. Kok kalau yang petani itu ngerasa jadi pedagang itu enak, semuanya pengen jadi pedagang? Kacau. Wih, ini dia enak jualnya, ini mainin harga dia ini pedagang ini. Saya capek-capek nanem, dia cuma jual, untungnya lebih gede dari saya. Udahlah, saya mau jadi pedagang. Repot. Wih, saya yang bersih-bersih, tapi dia orang yang enak, gajinya lebih gede. Wih, nggak mau lah, saya mau juga jadi pekerja. Tadi kestabilan hidup nanti nggak tercapai dengan ini. Orang kalau tadi yang enak tuh jadi ustadz, semuanya pengen jadi ustadz semua. Udah nggak ada lagi yang mau kerja. Waduh, repot beneran lagi. Maka apa adabnya adalah kembali tadi kita jangan minta Allah keluarkan kita dari satu keadaan supaya Allah pakai kita di keadaan yang lain. Wish, ini ustadz ini cuma bisa ceramah di masjid, gak bisa kayak orang-orang di Palestina, mujahidin, langsung berjuang. Nggak bisa, Pak. Memang nggak bisa. Setiap orang itu ada tempat masing-masing, ada yang berjihad dengan semangatnya, dengan senjatanya, ngangkat senjata, tapi ada yang berjihad melalui mimbar, ada yang berjihad melalui ekonomi, ada yang berjihad melalui politik. Itu semuanya udah ada tempatnya masing-masing dan udah nggak perlu diklaim, saya lebih baik di sini tempat saya. Semuanya ada kebaikan masing-masing tergantung dengan niatnya. Maka tadi kata Imam Ibnu Athaillah, kalau Allah mau, Allah bisa pakai kamu tanpa harus mengeluarkan kamu. Tadi, wih Ustadz itu bagus, nah kita kan bisa belajar kayak gini. Dan kita bisa tetap kerja dengan kerjaan kita, ini salah satu hikmahnya. Bisa dua-duanya sekaligus. Oh, dokter sama bisnismen bagus, maka jangan ditinggalkan satunya. Dia jadi dokter, belajar lagi bisnis, ataupun coba bisnis, belajar bisnis, tanpa harus dia tinggalkan keadaan dia yang sebelumnya. Ini adab juga. Maka adab pertama ridho, adab yang kedua itu adalah kita bersegera, dan adab yang ketiga itu kita itu jangan kita suka membandingkan. Ini yang dapat kita pelajari. Wallahu a'lam. Bapak-bapak sekalian, ini kita ada hajat keluarga dari Haji Hairman Cik bin Haji Cik Wasan. Ini kita memohon kepada kita untuk kita berdoa untuk almarhum. Insya Allah doa kita sampai. Dan tadi kita doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala-pahala untuk beliau, hapus dosa-dosa beliau, dan Allah sama sekali kok tidak butuh untuk mengazab beliau. Allah bisa ampuni segala dosa-dosa hambanya, dan udah bermuamalah dengan muamalah yang mudah, yang cincai gitu kan. Maka tadi kita sedekahkan Fatihah kita, semoga Fatihah kita ini bermanfaat. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tambahkan lagi derajatnya, tingkatkan lagi derajatnya, dekatkan lagi dengan rahmatnya. Maka kita sama-sama ala hadihin niyah, untuk niat yang barusan kita bacakan, wa kulli niyatin shalihah, dan niat-niat lain, hajat-hajat yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrimhu wa wasi' madkhalahu insyaallah. Oke. Alisan masih ada? Oh, jadi kita tutup ya. Oke, apa namanya, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, demikianlah kajian subuh Sabtu pada pagi hari ini, di mana tadi kita sama-sama mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ustadz Septian, bagaimana adab-adab kita dalam beribadah, bagaimana kita dalam melaksanakan rangkaian peribadatan kita setiap harinya. Hanya Allah lah yang kita tuju, dan kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bergerak sebidah roh pun tanpa izin Allah. Oleh sebab itu, insya Allah dan asbab pengajian kita pada pagi hari ini, iman kita akan bertambah, keyakinan kita akan bertambah bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sesuai dengan qada dan qadar yang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup dengan bersama-sama membacakan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.